Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Trinda Ramadhani. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika dengan nomor NPM 248420200002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah matematika yang dipegang oleh dosen pengampu saya, Ibu Fitria Lestari, MPD. Dengan ini saya akan menjelaskan atau membacakan materi tentang matematika Hindu dan Arab. Yang pertama, India. Tidak ada sedikit pun catatan yang autentik yang diketahui dengan pasti tentang perkembangan matematika Hindu kuno. Namun, menurut data sejarah, pada zaman 5.000 tahun yang lampau, di India telah berdiri suatu kota yang bernama Mohenjo-daro. Peninggalan kota ini hingga sekarang masih dapat kita lihat dengan jelas. Namun disayangkan, tidak ada kejelasan penerangan yang dapat diperoleh dari peradaban Mohenjo-daro ini, kecuali bekas-bekas jalan yang teratur, bangunan-bangunan batu sebagai tempat tinggal yang memenuhi persyaratan sehingga merupakan suatu perkampungan yang sudah ditata dengan baik dan teratur. Melihat kenyataan demikian, dapatlah dipastikan bahwa orang-orang India pada zaman itu sudah dapat menulis, menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat saluran-saluran untuk irigasi. Kira-kira 4.000 tahun yang silam, suku bangsa Arya dari Asia Tengah telah menyeberang pegunungan Himalaya dan menjelajahi daratan India. Mereka inilah yang kelak menyumbangkan peradaban Sanskerta sebagai kebudayaan Hindu kuno dari India. Dalam 1.000 tahun yang pertama, bangsa Arya telah dapat menulis dan berbicara bahasa Sanskerta. Mereka sudah mulai dengan kehidupan yang mengenal sistem kasta, sedangkan yang memerintah pada waktu itu adalah nenek moyang orang India dari golongan ahli bahasa Panini dan guru-guru agama Buddha. Keadaan ini kemungkinan berlangsung sampai menjelang masa Sulfasutras atau hukum-hukum tali temali, yaitu ditemukannya beberapa tulisan yang bersifat keagamaan dan berhubungan dengan sejarah perkembangan matematika. Pada masa ini, mereka telah menciptakan hukum-hukum geometri untuk kerangka tempat pemujaan dengan cara merentangkan tali-tali. Selain itu, mereka telah pula mampu memperlihatkan pendekatan yang berhubungan dengan bilangan-bilangan Pythagoras. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, daratan India diserang oleh tentara Persia di bawah pimpinan Darius. Kemudian, pada tahun 326 sebelum Masehi, daratan India jatuh pula ke tangan orang-orang Yunani yang dipimpin oleh Iskandar Zulkarnain. Setelah adanya penaklukan tersebut, berdirilah kerajaan Maurya. Dinasti Maurya telah mampu mengusir kekuasaan Yunani dan berhasil pula menyatukan kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di India. Salah satu keturunan dinasti Maurya yang sangat terkenal adalah Raja Asoka, 272 sampai 232 sebelum Masehi. 2. Perhitungan angka-angka. Menurut ahli sejarah Jerman, H. Hankel, orang-orang Hindu biasanya menulis pada papan tulis dan dengan sepotong kayu yang menyerupai pensil dengan menyelupkan pada sejenis cat putih yang mudah dihapus. Kemungkinan penjumlahan yang dilakukan pada zaman Hindu kuno dari arah kanan ke kiri, berbeda dengan yang kita lakukan sekarang. Misalnya, kita menuliskan penjumlahan 345 dan 488. Caranya, tuliskan 345 di atas 488 atau sebaliknya. Kemudian, hitung 3 tambah 4 3 tambah 4 dan tuliskan 7 di atas 3. Selanjutnya, 4 ditambah 8 sama dengan 12. Lalu coret 7 dan tuliskan 8 di atasnya, sedangkan 2 dituliskan di atas 4. Kemudian penjumlahan 5 dengan 8, atau 5 ditambah 8 sama dengan 13. Coretlah 2 dan tulis di atasnya, lalu tuliskan 3 di atas 5. Penulisannya seperti berikut. Sebagai hasilnya, kita baca 833. Dalam penyelesaian yang diberikan oleh Bhaskara dan Lilavati, ditemukan metode lain tentang penjumlahan. Misalnya,
untuk menjumlahkan 345 dan 488 dikerjakan dengan proses seperti berikut. Jumlah satuan 5 ditambah 8 sama dengan 13. Jumlah puluhan 4 ditambah 8 sama dengan 12. Jumlah ratusan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Dengan jumlah keseluruhan 833. Untuk mengerjakan operasi kali terhadap bilangan-bilangan yang besar dapat dikerjakan dengan cara yang sama, hanya prosesnya dilakukan berkali-kali. Misalnya, untuk menghitung 135 dikali 12, pertama-tama kita cari hasil perhitungan 135 dikali 4, sama dengan 540. Kemudian 540 dikali 3 sama dengan 1620, atau dengan menggunakan hasil perkalian 135 dikali 10 sama dengan 1350, dan 135 dikali 2 sama dengan 270, sehingga didapatkan hasil akhir yang sama, yaitu 1620. Ada pula metode lain dalam operasi kali yang telah lama dikenal orang-orang Arab dan kemungkinan didapatkan dari matematika orang Hindu. Misalnya, untuk mendapatkan hasil perkalian bilangan 135 dengan 12, prosesnya dilakukan dengan membuat diagram dan melakukan penjumlahan secara diagonal dengan langkah-langkah seperti berikut. Pertama-tama, tuliskan angka 135 di bagian atas diagram dan angka 112 di sebelah kanannya. Dengan angka 1 ditulis di atas angka 2, selanjutnya berturut-turut kita lakukan perkalian. 1 dikali 5 sama dengan 5, 1 kali 3 sama dengan 3, dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian tuliskan ke dalam diagram yang tersedia. Dengan cara yang sama, 2 dikalikan pula dengan 135, lalu masukkan ke dalam diagram. Berikut gambaran diagram. Selanjutnya, pada diagram dilakukan penjumlahan secara diagonal mulai dari sebelah kanan bergerak ke sebelah kiri sehingga diperoleh hasil akhir yang sehingga diperoleh hasil akhir 1620. Yang ketiga, aritmatika dan aljabar. Orang-orang Hindu atau India adalah orang-orang yang mempunyai kepandaian dalam aritmatika, dan mereka pula memberikan sumbangan yang berarti dalam aljabar. Telah banyak permasalahan dalam aritmatika yang diselesaikan dengan cara-cara yang keliru. Cara menyelesaikan soal matematika yang digemari oleh mereka adalah cara inversi, yaitu mengerjakan suatu secara kebalikan atau berlawanan dengan informasi yang diterima. Orang-orang Hindu telah pula menggunakan aritmatika dan geometri untuk menyelesaikan masalah-masalah perdagangan yang sederhana, terutama dalam menghitung bunga, potongan harga, dan dalam patungan. Selain itu, mereka telah pula menggunakan kedua ilmu itu untuk memecahkan persoalan yang bervariasi yang ditemukan dalam kehidupan sekitarnya. Beberapa contoh dalam masalah aritmatika Hindu dapat kita jumpai dalam soal-soal latihan. Banyak pengetahuan kita yang tentang aritmatika Hindu yang berasal dari tulisan Bhaskara yang berjudul Lilavati. Menurut hikayatnya, bintang-bintang telah meramalkan nasib buruk yang mengerikan yang akan menimpa putri Bhaskara yang bernama Lilavati jika dititahkan di luar waktu dan hari yang damai telah ditentukan. Menurut hikayatnya, bintang-bintang telah meramalkan nasib buruk yang mengerikan yang akan menimpa putri Baskara yang bernama Lilavati jika dititahkan di luar waktu dan hari yang damai telah ditentukan. Pada hari yang damai, ketika pengantin wanita sedang menyaksikan turunnya air dari sebuah tabung, tiba-tiba hiasan mutiara dari kepala tabung jatuh dari tempat, menyumbat lubang tabung sehingga air yang mengalir terhenti. Untuk menghibur putrinya yang terdapat kesedihan, Baskara menamakan kitabnya dengan nama adik anaknya, Lilavati. Orang-orang Hindu telah pula meningkatkan pengetahuan mereka dalam aljabar. Di antaranya, di Pantus telah menunjukkan operasi tambah dengan menempatkan secara sejajar. Operasi kali dinyatakan dengan menuliskan ba, suku pertama dari kata
Bavita, yang berarti hasil. Setelah suku-suku yang dikalikan, operasi bagi dilakukan dengan menuliskan pembagi yang terletak di bawahnya yang dibagi. Akar kuadrat ditulis dengan mencantumkan huruf K, berasal dari kata karana yang berarti irasional di depan bilangannya. Selain dari itu, Brahmagupta telah pula menuliskan sesuatu yang belum diketahui dengan menggunakan tanda "ya", berasal dari kata "yavatafat", yang berarti sebanyak itu. Sedangkan bilangan-bilangan yang sudah diketahui ditulis dengan diberi awalan "ru", berasal dari kata "rupa", yang berarti bilangan terukur. Jumlah berikutnya yang belum diketahui ditandai dengan huruf "k", berasal dari karana, yang berarti hitam. Yang keempat, geometri dan trigonometri. Orang-orang Hindu kuno tidak hanya mempunyai keahlian dalam bidang geometri saja, mereka telah mengembangkan teorema-teorema geometri ke arah yang lebih luas dan berhubungan dengan pengukuran. Dalam kitab kuno Sulfa Sutras diperlihatkan bahwa orang-orang Hindu kuno telah mampu menerapkan geometri untuk membuat konstruksi bangunan. Teorema Pythagoras. Mereka telah dapat menyelesaikan masalah membujur sangkarkan suatu lingkaran atau mengkuadratkan suatu lingkaran. Perbedaan antara matematika Yunani dan Hindu. Banyak perbedaan antara matematika Hindu dan matematika Yunani. Pertama-tama, orang Hindu memandang matematika dari sudut astronomi. Mereka menganggap astronomi sifatnya lebih utama daripada matematika. Matematika hanya sekedar ilmu bantu dalam astronomi. Sedangkan matematika di Yunani, kehadirannya mempunyai kebebasan. Matematika tidak tergantung pada ilmu yang lain, dan matematika telah dipelajari untuk kepentingan itu sendiri. Di India, dikenal sistem kasta, sehingga matematika Hindu praktis hanya digunakan oleh para pendeta dari kasta Brahmana saja. Sedangkan di Yunani, matematika adalah ilmu yang bebas untuk dipelajari. Orang-orang Hindu lebih banyak menguasai dalam bidang perhitungan, sedangkan dalam bidang geometri biasa-biasa saja. Namun orang-orang Yunani sebaliknya, mereka lebih mengutamakan bidang geometri dan sedikit sekali yang berhubungan dengan perhitungan. Trigonometri Hindu merupakan hal yang berfaedah dalam perhitungan secara alamiah, sedangkan trigonometri Yunani lebih bersifat geometri. Orang-orang Hindu sering menulis syair dan sajak, dan seringkali terselubung oleh kekaburan serta penggunaan bahasa yang penuh dan mistik. Lain halnya dengan orang-orang Yunani, mereka selalu menulis dengan selalu berusaha memberikan kejelasan dan kelogisan. Matematika Hindu sebagian besar berdasarkan pengalaman secara nyata dalam pembuktiannya, tetapi jarang memberikan tantangan dan saran-saran. Sebaliknya, dengan matematika Yunani yang mempunyai sifat istimewa dalam memberikan dorongan dengan demonstrasi yang keras dan besar. Lain halnya dengan matematika Yunani, yang telah mampu membedakan matematika berkualitas baik dengan yang kurang. Orang-orang Yunani telah melindungi dan mengutamakan matematika yang berkualitas baik, serta membiarkan orang sebaliknya. Beberapa perbedaan yang cukup mencolok di antara matematika Hindu dan matematika Yunani sampai saat ini masih tetap terlihat, yaitu perbedaan yang berdasarkan dari buku-buku aljabar dan geometri. 5. Arab. Kebangkitan dan keruntuhan bangsa Arab merupakan salah satu dari masa yang paling menarik dalam sejarah. Pada masa 10 tahun sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 sebelum Masehi. Bangsa yang terpencar-pencar dan tidak bersatu dari Jazirah Arab itu oleh semangat yang menyala-nyala dari keyakinan agamanya bergabung dalam negara yang kuat. Dalam waktu 1 abad dengan memulai peperangan demi peperangan. Selanjutnya, perkembangan perbedaan kaum muslim. Maju dan mundurnya kekuasaan raja-raja di Jazirah Arab termasuk pada bagian yang paling penting yang patut dicatat dalam perkembangan sejarah, termasuk sejarah matematika. Pada abad kelima, di Jazirah Arab telah berkembang salah satu bangsa Arab yang dikenal suku Quraisy. Pada waktu itu di tanah kering yang gersang yang dikenal dengan padang
pasirnya, telah terjadi suatu masa yang penuh dengan kekacauan, kedoliman, dan kebiadaban yang tiada taranya. Pada saat itulah ulah di tengah ul ulah di tengah-tengah suku bangsa tersebut telah lahir seorang nabi besar pembawa tuntunan hidup sepanjang masa, bernama Nabi Muhammad SAW. 571 Masehi sampai 623 Masehi. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur, karya-karya Brahmagupta dibawa ke Baghdad dan di bawah pengawasan dan perlindungan khalifah. Karya-karya tersebut diterjemahkan dalam bahasa Arab. Hal ini menunjukkan bahwa matematika Arab banyak dipengaruhi oleh matematika Hindu. Khalifah berikutnya adalah Khalifah Harun al-Rasyid yang memerintah pada tahun 706 Masehi sampai 808 Masehi. Ia turut menyebarkan ilmu pengetahuan tersebut kepada bangsa Arab. Di bawah perlindungan hukumnya, beberapa karya Yunani klasik diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan di antaranya adalah beberapa bagian dari buku-buku elemen Euclid. Putra Harun al-Rasyid yaitu Khalifah al-Ma'mun memerintah dari tahun 833. Ia sama seperti ayahnya, seorang khalifah yang melindungi peran ilmu pengetahuan. Ia adalah seorang ahli astronomi. Pada masa pemerintahannya dibangun gedung observatorium di Baghdad dan melakukan pengukuran termasuk dalam pembahasan postulat sejarah Euclid. Tulisannya ini pada abad ke-17 diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh John Wallis untuk dipakai dalam perkuliahan geometri di Universitas Oxford. Ilmuwan Muslim lainnya adalah Ulugh Beg, seorang ahli astronomi Persia di abad ke-15. Ia telah berhasil menyusun tabel trigonometri untuk fungsi sinus dan tangen dalam interval 1 menit sampai ke telitian 8 tempat desimal. Selanjutnya, aritmatika dan aljabar. Pada abad ke-10 dan ke-11, Abu al-Wafa dan al-Karki telah memulai menulis buku-buku aritmatika. Sejak saat itulah, orang-orang Arab mulai belajar dari karya-karya Hindu yang dipengaruhi oleh metode-metode Yunani. Buku aritmatika yang pertama ditulis dalam bahasa Arab diberikan oleh Al-Khawarizmi. Namun, secara umum, penjelasan tentang hukum-hukum perhitungan maupun model algoritmanya mirip dengan pola perhitungan orang-orang Hindu. Ada satu aturan dalam aritmatika Arab dikenal dengan nama hukum 3. Hukum ini banyak mendasari cabang-cabang matematika dan ternyata memiliki kesamaan dengan model algoritma yang diperkenalkan oleh Brahmagupta dan Bhaskara. Menurut Brahmagupta, yang maksud dengan hukum 3 adalah sistem berhitung Hindu adalah alasan atau argumen, hasil atau fruit, dan tuntunan atau requisition. Ketiga-tiganya hanyalah sekedar nama-nama atau istilah-istilah. Istilah yang pertama dan yang terakhir seharusnya sejenis. Requisition dikenalkan oleh fruit dibagi oleh argumen akan menghasilkan jawaban atau produce. Banyak para penulis aritmatika berikutnya, khususnya orang-orang Eropa yang telah memakai dan mengembangkan aturan 3 ini. Astronomi dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Seorang ahli matematika Arab terkenal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun adalah Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi, telah menulis sebuah kitab tentang Risalah Al-Jabar dan sebuah kitab tentang bilangan Hindu. Kedua kitab ini sangat berpengaruh sekali di daratan Eropa setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. Selanjutnya, geometri dan trigonometri. Peranan penting yang dimainkan oleh orang-orang Arab dalam bidang geometri sebagian besar bukanlah merupakan hasil penemuannya, melainkan sebagai pemeliharaan dan penyimpanan. Dunia merasa berhutang kepada bangsa Arab yang telah banyak berusaha untuk memelihara dan menerjemahkan geometri klasik dari bahasa Yunani. Terdapat sekelumit penelitian yang indah sekali terhadap geometri yang telah dilakukan oleh Abu al-Wafa. Ia telah memperlihatkan bagaimana mendapatkan titik-titik puncak segi banyak beraturan pada daerah-daerah pembatasannya. Bangsa Arab telah mempunyai seorang ahli geometris yaitu
Omar Khayyam. Ia telah mendapat menyelesaikan persamaan pangkat tiga dan karyanya telah postulat sejajar telah dipengaruhi oleh Nasir ad-Din. Sarjana yang terakhir ini pun telah mempercayai pula terhadap kebenaran dalil Pythagoras dan seorang yang bernama Al-Haytham. Selanjutnya, etimologi. Banyak sekali nama-nama dan istilah-istilah yang kita pakai sampai hari ini yang berasal dari bahasa Arab kuno. Jika kita perlihatkan, sebagian besar dari istilah-istilah yang dipakai dalam astronomi berasal dari bahasa Arab, terutama nama-nama bintang, tata surya yang termuat dalam buku Al-Maghes yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Ptolemy. Karya ini merupakan salah satu pekerjaan besar dalam dunia ilmu pengetahuan. Kata aljabar atau algebra, istilah aljabar berasal dari kata hisab aljabr wa al-muqabalah dalam warisan ilmu Al-Khwarizmi. Istilah ini secara tata bahasa berarti perpaduan ilmu-ilmu yang bertentangan atau schemes of reproduction and cancellation and the opposition. Atau terjemahan bebasnya berarti ilmu pengurangan dan pembatalan. Banyak pula istilah lafal-lafal dalam fungsi trigonometri yang berasal dari bahasa Arab. Semua fungsi trigonometri dikembangkan dari suatu lingkaran dengan jari-jari satuan-satuan. Misalnya, sebuah sudut atau theta terletak pada pusat lingkaran dengan jari-jari satu satuan. Maka, tangan dan seg berturut-turut sama dengan panjang segmen CD. Namun, asal mula istilah sinus mempunyai latar belakang yang agak istimewa. Aryabhata menyebut ardaja setengah kata atau disebut pula ja-arda atau sering pula disingkat menjadi ja. Kata ja diterjemahkan ke dalam bahasa Arab mempunyai arti jiba. Namun dalam bahasa Arab tidak mengenal huruf-huruf ini, kecuali alif dan ain maka ditulis JB. Para penulis berikutnya mempunyai singkatan JB dari jiba yang dalam bahasa Arab tidak mempunyai arti, sehingga digantinya menjadi jaib yang berarti dada dan mempunyai arti yang sama dengan bosom masih dalam bahasa Arab. Kemudian Gerardo dan Cremona pada tahun 1150 dalam terjemahannya dari bahasa Arab telah mengganti lafal jaib menjadi kata dalam bahasa Arab Latin yang berarti sama, yaitu dengan kata yang seperti yang kita kenal sekarang menjadi sinus. Dan yang terakhir, sumbangan bangsa Arab. Sumbangan bangsa Arab yang mengembangkan matematika tidaklah dapat dinilai leluhurnya. Beberapa tulisan yang termasyhur dari para matematikawan muslim yang cerdas telah turut merubah warna dunia ilmu pengetahuan. Banyak materi dalam aljabar dan trigonometri yang diangkat dari para penulis muslim yang mempunyai keaslian dan nilai yang tinggi. Namun, masih harus kita akui bahwa dari karya-karya bangsa Arab yang baik kuantitas maupun kualitas masih di bawah karya-karya yang telah dihasilkan oleh bangsa Yunani. Bangsa Arab bekerja dalam dunia ilmu pengetahuan hanyalah sebagai sampingan saja. Namun, walaupun demikian, mereka telah mampu menghasilkan karya-karya yang termasyhur sebagai sumbangan pemikiran untuk kemajuan dunia ilmu pengetahuan. Bangsa Arab merupakan pemelihara pengembangan, penerus, dan penyampaian ilmu pengetahuan yang telah lahir di Yunani kuno. Mereka terkenal sebagai bangsa yang baik hati, pemberi imbalan yang besar, penjaga kehormatan, dan pengagum nilai-nilai luhur ilmu pengetahuan. Bangsa Arab terkenal pula sebagai bangsa yang berilmu dan bersikap positif terhadap ilmu. Karena sikap bangsa Arablah, maka ilmu pengetahuan tidak lenyap ditelan walau waktu.
maupun perkembangan keduniaan lainnya. Setelah beratus-ratus tahun menguasai ilmu pengetahuan, akhirnya bangsa Arab telah pula melakukan transmisi dunia intelektual seperti halnya bangsa-bangsa besar lainnya. Bangsa Arab telah mewariskan dunia ilmu pengetahuan terhadap bangsa-bangsa Eropa setelah mereka mengalami zaman kemunduran sebagai akibat perang saudara yang berkepanjangan. Kesimpulannya, bab ini membahas perkembangan matematika di India dan Arab, yang memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu matematika dunia. Matematika Hindu dikenal dengan pencapaian seperti hukum-hukum geometri untuk pemujaan dan pendekatan bilangan Pitagoras. Tokoh-tokoh penting seperti Aryabhata, Brahmagupta, dan Bhaskara memberikan kontribusi besar dalam bidang aritmatika dan aljabar. Sementara itu, matematika Arab berkembang melalui penerjemahan karya Hindu dan Yunani. Matematikawan Arab seperti Al-Khawarizmi dan Abu al-Wafa memberikan kontribusi besar dalam aljabar, trigonometri, dan sistem numerasi Hindu-Arab yang kemudian diteruskan ke Eropa. Bangsa Arab juga dikenal sebagai penjaga dan penyampai ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani di dunia barat. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.